Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 halaman 91 sampai dengan 94. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Pada halaman ini kita akan membahas pada bagian rajin berlatih yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal adalah esai. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 91 rajin berlatih. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ini adalah soal yang pertama. 1. Seseorang lupa kelebihan rakaat sholat. 2. Memperoleh nikmat yang luar biasa. 3. Mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Yang keempat, meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa. Yang kelima, lupa kekurangan jumlah rakaat sholat. Dan yang keenam, selamat dari bahaya atau musibah. Penyebab melaksanakan sujud sahwi ditunjukkan pada nomor titik-titik. Pilihannya A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 1, 4, dan 5, D 4, 5, dan 6. Jawaban yang paling tepat adalah C 1, 4, dan 5. Selanjutnya soal nomor 2. Ketika sedang melaksanakan sholat maghrib, Ransi ragu terhadap jumlah rakaatnya. Sehingga sebelum salam ia melakukan sujud titik-titik. Pilihannya A. Tilawah, B. Syukur, C. Sujud rukun, dan D. Sahwi. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu sujud sahwi. Soal nomor 3. Tasyahud awal. Sebelum salam ia melakukan sujud sahwi. Ilustrasi tersebut menunjukkan hikmah melakukan sujud sahwi adalah titik-titik. Pilihannya A. Agar terhindar dari dosa, B. Terkesan sholatnya khusyuk, C. Sholatnya tampak lama, dan D. Menyadari manusia tempat salah dan lupa. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyadari manusia tempat salah dan lupa. Soal nomor 4. Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika sholat asar, Tony ragu-ragu tentang jumlah rakaat yang telah dilakukan. Oleh karena itu, ia menambah rakaatnya dan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Dengan kejadian tersebut, hikmah dari sujud sahwi adalah titik-titik. Pilihannya A. Menghindari dosa, B. Melengkapi jumlah rakaat, C. Memperbanyak sujud, dan D. Menghindarkan keraguan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menghindarkan keraguan. Soal nomor 5. Pada saat menerima pengumuman hasil ujian seorang siswa SMP ternyata memperoleh nilai yang memuaskan. Sebagai seorang muslim yang baik, disunahkan untuk mengerjakan sujud titik-titik. Pilihannya A. Syukur, B. Tilawah, C. Rukun, dan D. Sahwi. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Syukur. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperoleh nikmat. 2. Membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. 3. Lupa melaksanakan tasyahud awal. 4. Terhindar dari bahaya bencana alam. Pernyataan yang bukan merupakan penyebab melaksanakan sujud syukur adalah titik-titik. Pilihannya A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4,
D. 1 dan 4. Jawaban yang tepat adalah B. 2 dan 3. Soal nomor 7. Yang merupakan pasangan zikir yang benar adalah: betapa senang hati Hazik melihat namanya muncul sebagai juara 1 lomba olimpiade sains tingkat provinsi. Jenis sujud yang tepat untuk pernyataan di atas adalah titik-titik. Maka jawabannya A. Syukur, B. Sahwi, C. Tilawah, dan D. Rukun. Maka jawabannya adalah A. Sujud syukur. Nomor 8. Aksa adalah salah seorang siswa yang taat beribadah dan rajin membaca Al-Quran. Suatu ketika ia membaca Al-Quran sampai pada ayat sajdah. Lalu ia langsung melakukan sujud. Sujud yang dilakukan oleh Aksa adalah titik-titik. Pilihannya: A. Sujud ketika sholat, B. Sujud tilawah, C. Sujud sahwi, dan D. Sujud syukur. Jawaban yang tepat adalah B. Sujud tilawah. Soal nomor 9. Pada saat sholat jamaah, imam membaca ayat sajdah tetapi tidak melakukan sujud tilawah. Maka sebagai makmum yang dilakukan adalah titik-titik. Pilihannya: A. Menegur imam, B. Sujud tilawah sendirian, C. Mengajak teman di samping untuk sujud tilawah, dan D. Mengikuti imam tidak sujud karena sujud tilawah adalah sunnah. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Surah dalam Al-Quran yang terdapat 2 ayat sajdah ialah titik-titik. Pilihannya: A. Quran surat Al-Furqan, B. Quran surat Ali Imran, C. Quran surat An-Nisa, dan D. Quran surat Al-Hajj. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Quran surat Al-Hajj. Selanjutnya pada halaman 94, jawablah pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama. Sahrul lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Ia mengerjakan sujud 2 kali sebelum salam setelah tasyahud akhir. Sujud yang dilakukannya disebut dengan sujud sahwi. Tuliskan bacaan sujud tersebut lengkap dengan terjemahannya. Maka jawabannya adalah, bacaannya adalah subhanamal la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah pada saat sedang sholat? Jawabannya adalah, cara melaksanakan sujud tilawah pada saat sedang sholat sebagai berikut. Pada saat sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Soal nomor 3. Ternyata memperoleh nilai yang memuaskan. Sebagai seorang muslim yang baik, ia disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Bagaimana cara melakukan sujud syukur? Maka jawabannya, cara melaksanakan sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. Sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Yang keempat, duduk kembali, dan yang kelima, salam. Soal nomor 4. Jelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur. Maka jawabannya,
Hikmah melaksanakan sujud syukur. Satu, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri, sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Soal nomor 5. Bagaimana cara menanamkan sikap rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur dalam kehidupan sehari-hari? Maka jawabannya, cara menanamkan sifat rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjadi suri tauladan yang baik bagi keluarga dan lingkungan masyarakat. Kedua, membuat kalender rendah hati untuk mencatat apa yang sudah dilakukan. Ketiga, memberikan pujian terhadap prestasi yang diperoleh dan jika tidak mendapatkan prestasi memberikan support dan tidak menyalahkan siapapun. Yang keempat, segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya jika melakukan kesalahan. Demikianlah video pembahasan untuk PAI kelas 7 halaman 91 sampai dengan 94. Semoga video-video kami bisa bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.